Baik, Dek. Videonya di-on-kan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, dokter. Alhamdulillah sehat, dokter. Oke, sebentar ya. Oke, beberapa masih belum join, tapi nggak apa, kita mulai aja dulu. Untuk yang sekarang kita review ya, sedikit review tentang persalinan normal. Kemarin kita sudah, kalau kelompok saya, kelompok dokter ini juga sudah video ya. Dari video kita sudah belajar tentang APN, bagaimana persiapan dari pertolongan untuk persalinan normal, kemudian tahap-tahap atau kala-kala yang terjadi pada proses persalinan dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba kita tunjukkan manekinnya ya, manekinnya secara langsung. Kalau Anda sebentar tak putar dulu kameranya. Nah, ya, kita lihat di situ. Jadi untuk manekinnya, ini adalah manekin persalinan normal yang elektrik ya. Jadi ini sudah otomatis gitu bentuknya ya. Jadi dan kita lihat di sini di samping ini juga ada persiapan alat dan bahannya. Ini adalah manekinnya dan alat pengaturnya gitu ya. Ya. Kita langsung aja data ini mungkin. Data tambahan dulu dari tadi ini ya. Paling enggak kemarin kan sudah belajar ya dari tahap-tahap dan persiapannya apa saja. Sedikit kita review aja. Ya. Kita lihat di sini untuk persiapan alat dan bahannya. Di sini ada apron, ya, kemudian ada goggles, ada handscoon, kemudian ada ini kain-kain, ada handuk, kemudian ini ada suction, ya, ada yang bolt, ada yang ini yang disedotnya, suction, kemudian, nah ini ada dalamnya alat-alatnya, ya, ada clamp, ada gunting, coker ya, ini untuk amniotomi nanti, seterusnya. Ya, ini ada oksitosin, ya. Oksitosin kita siapkan sebelum proses persalinan, jadi nanti kita masukkan dulu. Ada kasa dan lain-lain. Ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini adalah manekinnya. Bisa diincang kok deh ya. Ya, kita buka dulu sebentar. Dalamnya begini dalamnya, kurang lebih. Jadi ini mesinnya dan ini bayinya dalam posisi ya. Ini punggung kanan ya, buka. Dan ini adalah tempelan dari uterus. Dari plasentanya dan seterusnya. Baik. Oke, bisa kita mulai. Kalau ada pertanyaan untuk alat dan bahan, silakan angkat tanya dulu boleh. Sambil menunggu persiapannya. Nanti aja. Oh ya. Kenapa? Oh ya, untuk klem tali pusat seperti yang di video, ini ada motifnya seperti ini ya, Dek ya. Ini adalah klem tali pusat. Jadi nanti yang ini nempel ke bayinya. Kemudian di bagian atas, kalau di bagian bawahnya pakai klem biasa, nanti kan untuk kita bantu persalinan atau persalinan dari plasentanya. Ya. Ini adalah suction-nya, bagi yang belum pernah lihat. Ini biasanya kalau dapat yang seperti ini bingung gitu. Ini gimana cara pakainya gitu ya. Nah, silakan dokter ini dipraktekkan. Ya, jadi yang hijau ini yang digunakan untuk di mulut kita, ya. Kemudian yang ujung ini
Ini yang ke bayinya. Nanti kita coba praktekkan di bayinya. Disedot aja gitu. Nggak akan khawatir masuk ke dalam mulut kita. Karena itu otomatis masuk. Nah, kalau yang ini adalah opsai. Sama sih cara fungsinya sama, cuma bedanya ini jangan lupa ditekan dulu sebelum disedot. Ya, masukkan, tekan, dan seterusnya. Oke. Kita lihat. Apalagi sudah? Ya, ada gunting. Nanti untuk gunting tali pusat atau gunting episnya ada. Gunting episnya nggak ada kayaknya. Ya, nggak ada. Gunting epis siotomi itu satu ujungnya tumpul deh ya. Jadi ada semacam kayak pelindungnya begitu. Jadi tiap waktu kita motong dia akan dilindungi gitu. Ini cuma untuk gunting benang sama gunting tali pusat. Pakai ini mungkin. Oke. Baik. Ya, kita mulai ya. Jadi persiapannya tadi sudah, oksitosin sudah kita masukkan, kemudian alat-alat sudah kita cek semua kesiapannya. Kita masuk menggunakan apron. Apron, kacamata, goggles, dan handscoon. Untuk handscoon, bisa kita gunakan handscoon yang bersih saja, atau kita juga bisa gunakan handscoon yang steril. Ya. Terutama kalau kita mau melakukan VT, jangan lupa gunakan yang steril. Ini tadi APD itu penting sekali ya. Jadi kita nggak tahu, kadang-kadang mbak ibu itu datang dia nggak tahu apakah dia punya penyakit yang aneh, misalkan HIV, AIDS atau hepatitis dan lain-lain. Kita kan juga tidak akan mungkin screening, apalagi kalau dalam kondisi yang darurat, apalagi sekarang dalam musim corona gitu ya. Jadi APD juga harus lengkap. Nggak cuma seperti ini sebenarnya, harusnya pakai sepatu boot, kemudian pakai baju astronot gitu ya, lengkap. Mungkin handscoon juga double dan segala macam. Oke, sekarang ini ibunya sudah masuk ke kala 2 ya. Kita bisa melihat bahwa di ini kepala bayi sudah muncul, ya, sudah menonjol gitu di perineum. Nah, ketika sudah hampir masuk kala 2, ya kita siapkan. Ya, sini. Baik. Ya. Jadi jangan lupa taruh kain di bawah, kemudian handuk di atas perut ibu nanti untuk bayinya. Oke. Ya. Udah, kita hidupkan aja. Ya, ini prosesnya perlahan deh ya, sesuai dengan perkembangannya. Ini bisa kita atur speednya, biasanya keluarnya gimana. Oke, satu tangan kanan bisa menggunakan langsung dengan tangan kita atau bisa dengan kasa gitu ya. Kita tahan kepala bayi di tangan kanan di bagian bawah, kemudian tangan kiri di bagian atas. Ya, kita untuk menjaga agar tidak terjadi robekan yang lebih besar. Prosesnya perlahan memang. Satu yang paling cepat justru. Oke.
Buka lama. Kalau yang elektrik memang harus agak sabar deh ya. Ini sambil meminta ibu untuk meneran ya, Dek ya. Begitu kita sentuh ada kontraksi, ibunya diminta untuk meneran ya. Jadi seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, di rahim itu ada segmen yang aktif, ada segmen yang pasif. Jadi yang bagian bawah ini segmen pasif. Jadi dia fungsinya dia akan apa ya? Dia fleksibel mengikuti gerak bayi. Kalau yang atas segmen aktif. Jadi dia mendorong bayinya. Ya, ini yang namanya putar paksi ya, ya. Ini maju kan enggak sih? Maju. Sabar ya, Dek ya. Orang melahirkan tuh harus sabar, ya. Nggak boleh cepet-cepet. Ini harusnya mengkurap gini ya. Jadi di putar paksi itu ada putar paksi dalam, ada putar paksi luar. Jadi interna dan eksterna. Kalau yang interna itu dia awalnya menghadap ke awalnya miring atau apa ya, hadap ke kanan atau kiri, terus dia muternya mengkurap. Nah, waktu keluar, bayi itu dalam posisi wajahnya itu menghadap ke arah anus ya. Jadi ini sudah mulai keluar ya. Sudah siap-siap. Kita bantu buka labianya. Jadi nanti biar kepala apa namanya nggak robeknya nggak terlalu lebar. Ya, ini adalah putar paksi dalam. Nah, ini sambil bimbing ibunya ya. Ayo bu, beten bu, gitu ya. Terus, ya gitu ya. Nah, ini yang penting deh ya, jangan sampai Anda mengarahkan cara mengedan yang salah gitu. Beneran itu ada tekniknya. Kan kalau kita lihat di sinetron-sinetron itu kan dia kan teriak-teriak ibunya itu ya. Itu salah ya. Jadi nggak boleh ada suara yang keluar, cuma beneran aja ditahan. Kalau ada suara yang keluar itu berarti salah. Oke, tahan dulu. Sebentar. Ya, proses awal di sini kita nggak perlu memaksa dia muter ya. Jadi tunggu aja. Dia nanti akan otomatis berputar dengan sendirinya. Begitu kepala sudah keluar, nah nanti kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Nah, setelah kepala keluar, salah satu kan juga bisa gunakan untuk membersihkan nantinya. Nah, ya ini putar seperti ini. Kita periksa tali pusatnya ya. Apakah ada lilitan di tali pusat? Nah, kemudian kalau sudah keluar, dia akan memutar paksi luar ya. Nah, tangan kita beralih dari bawah ke atas ke samping kanan dan kirinya. Nah, kemudian pertama adalah kita lahirkan bahu atas, bahu depan, bahu depannya, bahu anterior. Biasanya kita agak tekan ke bawah, kita arahkan ke bawah, sambil kita coba bahunya dulu. Oke. Bahu yang atas. Nah, kelihatan deh ya.
Kenapa dia berhenti? Kita pelan-pelan. Iya, sudah mentok. Sudah. Ya, kita tarik ke bawah. Sudah. Lahir Selanjutnya bahu kita, anterior. nah sekarang kita lahirkan bahu posteriornya. Kita tarik ke atas, ke belakang, agak sedikit ke atas, terus. Nah, tangan kita pindahkan, satu tangan pegang kepala, satunya menelusuri punggungnya. Ya. Alhamdulillah sudah lahir ya Bu ya. Ini jenis kelaminnya belum jelas ya Bu ya. Oke ya, selanjutnya kita taruh bayinya di atas perut ibunya. Tali pusatnya, jangan lupa kita lanjut ke tali pusat. Ya, kita ambil klem. 2, klem yang dekat ke oke, 1 klem. Apa ya? Ya apa? Kerak aja. Ya, sip. Kemudian satu lagi klem bayi. Klemnya bayi. Ya, ini kita klem dulu. Jadi jangan lupa ini di perut dulu deh ya. Di perut asalnya. Dihilangkan darahnya di sini yang akan kita potong nanti. Sana ya. Kemudian kita klem di atasnya. Ya, kita klem begini. Kemudian baru kita potong di bagian tengahnya. Ya, kerak, potong, sudah. Untuk bayinya sudah. Nanti bayi kita bersihkan, kemudian kita serahkan ke bagian perinatologi untuk dibersihkan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke melahirkan tali pusat. Ya. Nah, klemnya tadi kita pasang di atas, kita turunkan ke bagian bawah. Ya, sambil kita menunggu lagi kontraksi dari ibunya. Nah, pada sambil menunggu ini biasanya kita suntikan oksitosin ya. Kita injeksikan oksitosin di paha bagian atas dari ibu. Jangan lupa di inform consent, tujuannya untuk menguatkan kembali kontraksi dari uterusnya setelah ibu tadi melahirkan sang bayi. Ya. Jadi tangan kiri kita letakkan di atas pelvis ya. Sambil kita menahan, bayinya taruh di bawah kita, pindah susah. Ya, ini anggapannya bayinya sudah di sana deh ya. Abaikan bayinya. Oke. Ya, tangan kiri kita di pelvis ini, kita tahan sambil ini kita nggak perlu narik ya, kita cukup menegangkan saja, ditegangkan ya, sambil kita menahan agar uterus tidak turun ke bawah. Jadi biar sambil kita tarik plasentanya, kemudian uterus kita tahan tetap ke atas gitu, arahkannya ke bawah atas. Jadi biar tidak rusak. Ya, kemudian lanjut, nanti prosesnya akan keluar. Tarik aja, begitu udah kontraksi, tarik aja. Oke, terus, nah, kalau terlalu panjang, pindahkan klemnya ke depan nanti. Kerak lagi, terus pindah. Biar gampang, ya megangnya ya. Ya, terus tarik aja. Terus sampai keluar. Kerak ini kerak. Terus. Nah, sip. Udah, pindah lagi atau langsung. Oke. Kalau di ininya dia jalan sendiri, Dek. Tidak perlu kita tarik sebenarnya. Kalau ini butuh. Ini nggak usah jalan ya, langsung aja ke sini. Nah, tarik ya. Oke.
Ya, jangan lupa kalau sudah keluar, kita periksa apakah sudah lengkap atau ada yang tertinggal gitu ya. Dihitung. Kalau masih ada, kita periksa, kita masukkan lagi tangan kita ke dalam, kita langsung ya ditarik manual aja. Seperti itu. Kalau sudah dibersihkan, kalau ada yang perlu dijahit, dan seterusnya. Oke, nah untuk bayinya tadi suctionnya mungkin Dr. Dini mau dipraktekkan suction bayi gitu ya. Kalau yang resusitasi neonatus kan sudah bisa ya, jadi nggak perlu laser. Jadi, nah ini cara pakai suctionnya, yang hijau di mulut kita, ini di sini. Disedot aja deh, ya. Jadi otomatis dia akan masuk ke dalam sini, cairan amnionnya atau mungkin dan lain-lainnya, jadi nggak akan masuk ke kita. Oke, ya sampai sini silakan. Ada yang mau tanya? Kurang jelas, cukup jelas? Bagian mana yang kira-kira perlu diperjelas? Izin bertanya, dokter. Silakan, Radin. Iya, dokter. Untuk yang injeksi oksitosinnya itu apa hanya diucapkan saja atau gimana, dokter? Atau perlu Oh, ada prakteknya. Ya, disuntikan dong. Tadi kan di awal kita sudah siapkan itu oksitosinnya. Jadi begitu bayi sudah keluar, sudah taruh di atas perut ibunya, kemudian sudah diklem-klem anunya, tali pusatnya, jika kita beralih ke ibunya, kita suntikan oksitosinnya di paha. Kebetulan ini nggak ada pahanya ya, jadi pura-pura ada pahanya. Jadi diinjeksikan aja di pahanya. IM. Intramuskuler ya. Terima kasih, dokter. Oke, yang lain? Ya, izin bertanya, dokter. Silakan, Tio. Iya, mau tanya itu yang kita ngeklaimnya itu dari mana kita ukurnya berapa gitu kita ngasih jarak untuk klaimnya gitu. Lalu yang kedua itu Yang di bayinya. biasanya normalnya itu bayi ya. Lalu yang kedua itu biasanya bayi itu langsung nangisnya itu pas keluar kepalanya doang apa keseluruhan baru bayinya normalnya baru nangis itu. Biasanya sih waktu dia sudah keluar semua biasanya. Kalau masih di sini belum. Ya, kalau masih di mulut, Kepala di aja. kepalanya baru keluar kepalanya aja sih. Kadang-kadang iya, tapi jarang sih biasanya. Lebih sering kalau dia sudah keluar semua baru dia baru nangis. Karena kan masih tertekan oleh apa namanya rahim, itu biasanya dia nggak akan nangis dulu. Terus jaraknya kira-kira. Jaraknya ini kira-kira ya. Di sini. Ya kurang lebih berapa ya? 4-5 sentian lah gitu ya. Secukupnya aja. Pendek-pendek aja. Gitu ya, Dek? Oh, dia dokter. Oke, yang lain? Wahyu izin bertanya, dokter. Silakan, ya. Gini dokter, apakah bisa seandainya dicontohkan kalau seandainya nanti pada soal apa? Pada saat kita ujian usia itu yang apa? Untuk bayinya itu bukan letak kepala tapi letak bokong itu apakah bisa dicontohkan dokter? Oh enggak, kalau bokong biasanya nggak akan diujikan di sini karena itu bukan kompetensi kalian. Biasanya kalau dari awal sudah kompetensi ini bokong ya, rujuk aja. Kecuali kalau dalam kondisi darurat, Bisa. kalau bokong murni, Sempurna. bokong sempurna itu bisa kita lakukan. Tapi kalau ini karena manekinnya adalah manekin yang normal, jadi posisinya adalah kepala. Kalau Anda lihat di sini, ini kan tempat nekannya alatnya kan di bokong. Jadi nggak bisa kita buat dibalik. Gitu. Oh, gitu dokter ya. Tekniknya beda. Ya, tekniknya beda. Tapi tenang, jangan khawatir, tidak akan ujian kalau modelnya presentasi bokong nggak akan diujikan. Baik. Karena Terima bukan kasih dokter. Oke. Yang lain? Permisi dokter, saya hendak bertanya. Silakan. Untuk pengklaiman, kan tadi waktu melahirkan dari plasentanya sendiri itu kan klaimnya itu dipindahkan ke arah yang lebih proksimal begitu dokter. Nah, itu tuh fungsinya sebenarnya untuk apa nih dokter? Kalau semisal tidak dipindahkan dan kenapa harus dipindahkan begitu dokter?
Kalau nggak dipindahkan itu, maka kalau Anda lihat kan tali plasenta itu kan panjang ya. Jadi memudahkan Anda untuk menahan lebih dekat. Jadi bisa dicontohkan mungkin dokter ini ya. Ya, misalkan seperti ini. Ada kan klemnya tadi ada di ujung. Ya, klemnya di ujung. Atau mungkin lebih dekat ke bayinya, lebih dekat ke bayinya. Nah, Anda tahu bahwa plasenta itu kan licin kan ya? Ya. Nah, kalau Anda cuma pegang plasentanya pakai tangan biasa dengan handscoon dengan ada lendir segala macam, misalkan pegangnya di sini gitu. Anda megang ini tuh sudah ini licin sekali. Nah, tujuannya dengan ada klem ini di krek itu, nah Anda bisa megangnya begini. Enggak dipraktekkan aja. Ini keras ya, Dek ya. Maaf ya. Nah, jadi megangnya adalah begini. Kelihatan? Ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk menguatkan pegangan kita pada saat menarik plasenta. Nariknya harus tegang maksimal. Bukan ditarik ya, tapi Ditegangkan. Ditegangkan maksimal. Sambil menunggu kontraksi gitu. dari. Sambil menunggu kontraksi. Terus, begitu kontraksi dia kan turun. Kita melonggarkan ini apa namanya? Mengikuti arahnya plasentanya itu ke bawah gitu. Begitu seterusnya. Kalau ini kan gini tadi di depan gini ya. Ya. Ini depan. Terus ini kalau kita tidak pindah, ini terus kita ke sini kan pegangan acuan kita klem ini ya. Kalau dia terus panjang, itu kan cara menegangkannya itu terlalu jauh deh. Makanya itu dipindah. Dipindah ke yang lebih dekat dengan mulut vagina gitu. Begitu seterusnya sampai lahir plasentanya. Secara teknis saja sih, tidak ada tujuan khusus. Jadi hanya untuk mempermudah. Menguatkan pegangan kita gitu maksudnya ya. Gitu. Ada lagi? Cukup jelas Isa? Jelas, dokter. Silakan yang mau tanya lagi yang lain. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Oke. Ini saya ada beberapa pertanyaan, dokter. Jadi untuk yang pertama, nanti insya Allah saat ujian OSCE, apabila alokasi waktunya sama 5 menit, yang akan saya tanyakan, apakah cukup nggih dokter untuk melakukan semua prosedur dari tadi menunggu ada putar praksi dan keluar hingga nanti kita suction bayinya seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan, ini dokter untuk dosis dari oksitosinnya. Jadi kalau oksitosin ini dia untuk menambah kontraksi dan untuk mencegah HPP-nya itu saya pernah baca sekitar 20-40 IU, tapi ada yang mengatakan 10 hingga 40 IU. Nah itu yang dipakai yang benar seperti apa nih dokter? Itu yang, oh ya, hanya 2 itu dokter. Terima kasih. Oke. Untuk yang pertama tadi terkait dengan waktu ya, waktu ujian ya. Waktu ujian itu biasanya kita nggak akan pakai manekin ini deh. Ini manekin yang kita gunakan untuk ujian OSCE nasional. Yang waktunya 15 menit kan, ya seperti itu. Jadi waktunya cukup untuk persalinan secara seperti tadi, pelan-pelan keluarnya dan seterusnya. Tapi kalau ujian kita yang lokal, kita pakai manekin yang manual. Jadi nanti ada asistennya yang bagian dorong bayinya. Biasanya kan lebih cepat deh keluarnya. Gitu. Itu yang OSCE lokal. Nah, kalau terkait dengan oksitosin, itu kan ada range dose ya. Jadi biasanya sih 10 sampai 20 ya. Ya, ada kalau misalkan referensi bilang 40 itu kalau misalkan dia memang jelek sekali kontraksinya bisa ditambahkan sampai 40. Tapi normalnya sih 10 sampai 20. Bisa satu sisi aja cukup kalau misalkan kontraksinya bagus, misalkan di paha kanan aja. Kalau emang kurang, bisa disuntikkan dua-duanya di kanan dan kiri gitu. Dengan dosis misalkan 10-10, jadi 20. Itu tergantung sih, Dek. Oke. Oke, dokter. Ininya sih indikasi. Mute. Kenapa? Tergantung indikasi. Off. Teman off. Bentar.
Sudah. Jadi dosis oksitosin itu tergantung indikasi sebenarnya. Jadi betul ada Irsad tadi ya. Ya itu. Jadi kalau yang untuk perdarahan postpartum itu bisa sampai 40 miliunit. Jadi sampai 10 sampai 40 unit. Tapi kalau untuk yang induksi persalinan itu tadi 10 sampai 20 unit. Tetapi itu ada juga yang menyebutkan malah hanya 1 sampai 2 mili unit sih, tapi per menit. Jadi mili unit dan unit. Jadi kalau satuannya di apa namanya kemasannya itu nanti satuannya unit ya deh ya. Kalau yang di mana ampul ya, ampul gitu ya. Jadi tergantung indikasinya. Terus kemudian pemberiannya juga secara injeksi dan juga tergantung. Jadi tidak semua saat melahirkan itu perlu oksitosin sebenarnya, tidak semua ya. Jadi kalau tiba-tiba kontraksi uterusnya hilang, nah itu bisa boka-boki, bisa kanan bisa kiri, dua-duanya diberikan. Terus juga bisa secara infus, ya itu untuk induksi persalinan. Jadi misalnya sudah lama kala 1 tidak menuju ke kala 2, terus kala 2 juga lama, itu biasanya diberikan oksitosin, tetapi diberikan secara infus. Jadi dicampur pada cairan infus terus diberikan tetesan per menit itu. Ya. Jadi kalau istilahnya awamnya itu bilangnya di drip, ya mungkin ada beberapa yang sudah pernah tahu ya. Jadi, nah kalau yang di sini malah pernah saya baca itu kalau yang untuk melahirkan tidak boleh melebihi 5 unit dalam 1 hari. Jadi kalau yang untuk induksi, tapi kalau yang untuk mencegah perdarahan itu 10 sampai 40 unit, tetapi di dalam cairan infus 1000 mili. Jadi diteteskan pelan-pelan gitu. Karena ini bahaya juga kalau pemberiannya ini tidak sesuai dengan dosisnya. Ya, bisa dibayangkan kalau kontraksi terus bagaimana ya, gitu. Ya itu tentang. Oke. Monggo yang lain. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Dokter izin bertanya. Silakan Nadia. Mau bertanya itu dokter, waktu kita membantu membuka labianya itu kita membukanya itu sepanjang waktu kepalanya mau keluar atau ketika akan paksi aja. Jadi terserah kita membantu membukanya itu waktu kapan aja atau ada waktu tertentu, dokter. Makasih. Jadi yang membuka itu ya, jadi tangan kanan kan kita kan di bawah tadi ya, tangan kanan kita menahan di bagian perineum. Ya tangan kirinya kan bagian atas. Ini juga bisa sambil membantu membuka labianya. Jadi tujuannya untuk memudahkan kepala itu keluar sambil juga menahan agar tidak sampai robek. Gitu. Tapi kalau emang dia masih primigravida, biasanya kita juga bisa tambahkan episiotomi. Jadi dipotong, bisa di bagian bawah mengarah ke perineum atau kita menyamping, medial atau menyamping. Itu episiotominya di situ. Tapi kita praktekkan yang episiotomi tadi ya. Jadi kalau misalkan kelihatan sempit banget gitu atau pada primigravida, biasanya sih memang butuh itu episiotomi, tujuannya biar tidak robek. Jadi tangan kirinya yang kita bantu buka gitu lah. Biasanya di awal. Oke. Baik, terima kasih dokter. Oke, yang lain? Halo? Sudah, Dek? Sudah, oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya rasa begitu ya. Tinggal nanti kita tunggu tanggal mainnya kapan. Mungkin bisa praktek
lagi, atau mungkin kalau misalkan ya ujian gitu ya. Udah siap kan ya? Untuk pemeriksaan fisik, jangan lupa manfaatkan, enak dalam kata manfaatkan. Manfaatkan kerabat-kerabat Anda, kakak adik Anda, teman kos Anda di samping untuk melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Yang di satu rumah maksudnya ya, jangan satu rumah itu kan enggak apa-apa kan, bebas corona. Kalau di lain orang jangan manggil tetangga luar ya untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Paling enggak latihan itu aja. Kalau pasang kateter boneka deh, kayak boneka ya. Kalau yang cowok-cowok pakai boneka enggak apa-apa kan ya. Beli boneka gitu. Buat siapa? Buat pacarnya ya bukan, buat sendiri, buat latihan untuk pasang kateter dan lain-lain. Saya rasa begitu. Mungkin tadi ini ada tambahkan lagi. Saya rasa cukup ya, Dek. Kita masih mempertimbangkan untuk bisa bertemu offline sebelum ujian. Tetapi tidak semua tentu saja, tidak semua materi. Yang mungkin di review adalah yang menggunakan manekin. Jadi benar katanya Dr. Bagus, kalau untuk yang pemeriksaan fisik silahkan belajar sendiri di rumah dengan kalau saya rasa kalau yang abdomen sama sebagian yang uro kita sudah ya, yang di kelompok saya. Jadi yang objin aja ya. Objin pun itu sudah beberapa sudah ada ya. Waktu kita sudah pernah VT, sudah pernah pemeriksaan genitalia interna. Jadi saya rasa sudah tidak terlalu banyak yang mesti diulang. Tapi yang menggunakan manekin itu yang insya Allah nanti akan di review sebelum ujian. Nah, kapan? Ya ini prosedur kalian untuk kembali ke Jember itu yang masih rumit. Ya, Dek ya. Kan kalau mau keluar kota harus apa? Tes ya? Tes bukan rapid, tapi bebas COVID berarti yang PCR ya. Kalau yang rapid mungkin 500-an ya. Tapi kalau PCR itu 1,5 ke atas, Dek. Ya. Terus terus kita juga akan nanti memberikan surat pernyataan, artinya Anda dan orang tua rela dan ikhlas Anda kembali ke sini gitu maksudnya ya. Karena kan ini ya memang new normal, tapi ya nggak tahu lah, nanti kita lihat ya. Tapi kalau diusahakan memang semua ujiannya nanti lain, tetapi sebelum ujian kita ada sekitar 2 minggu kita sediakan untuk review, jadi digunakan sebaik-baiknya. Terus sebelum masuk pun adik-adik harus karantina dulu. Maksudnya ya di rumahnya masing-masing, di kosannya atau di mana, tapi di tempatnya masing-masing baru bisa masuk ke kampus. Rencana seperti itu. Tapi kita belum bisa memberikan kepastian. Nanti surat edarannya menyusul ya. Masih digodok ya supaya matang karena masih mentah ya. Terus apa lagi ya? Saya rasa sudah ya, Dek ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Malu nanya, cukup. Dokter, saya mau bertanya, dokter, tapi saya malu, dokter. Malu kenapa? Udah pakai baju kan? Bukan sih, dokter. Jadi gini, saya baca di modulnya Nah, untuk penata laksanaan kala 3 itu ketika uterusnya nggak kontraksi, maka diminta keluarga seperti ibu, suaminya itu untuk melakukan stimulasi puting, dokter. Itu maksudnya gimana ya? Soalnya baru tahu. Oh, RTS. Di sini ada, kalau di angka ke-36 gitu. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Gitu. Ya, memang tujuan Anda tahu kayaknya kalau misalkan apa yang terjadi kalau kita melakukan rangsang atau RPS kalau kita bilangnya rangsang puting susu itu apa sih yang terjadi? Jadi pada saat kita melakukan rangsang puting susu itu kan yang keluar ada apa? Hormon apa kalau kita lakukan itu gitu? Yang kedua adalah oksitosin. Oksitosin. Ya, sama sih. Jadi kita juga selain
tambahan dari oksitosin dari luar, kita juga merangsang oksitosin dari ibu sendiri. Itu untuk menguatkan kontraksi memang tujuannya itu. Nggak apa-apa. Malunya kenapa malu? Terus malu. Oh, malu tanya. Malu tanyanya dokter. Nanti dialami sendiri deh. Jadi nanti bagaimana caranya akan tahu. Jadi memang begitu. Kalau memang nggak ada keluarganya, nggak ada suami nggak ada, keluarga yang lain nggak ada, ya bisa perawatnya. Pokoknya jangan, kalau Anda cowok ya jangan Anda sendiri yang makan RPS, nanti aneh. Iya dokter. Tinggal Anda minta aja perawat ya di RPS gitu, biar bantu kontraksi dari ibunya. Kita bisa lihat kontraksi itu bagus apa enggak, nanti kita raba terus gitu. Diraba, kalau dia kok nggak kontraksi nggak bagus ya, nggak kuat-kuat gitu, tambahkan RPS. Kalau RPS nggak mempan, oksitosinnya tambahin gitu. Injeksi. Ya, jadi Ya dokter, terima kasih dokter. ada lagi? Barusan yang tanya siapa, Dek? Renaldi. Iya, Mas Tukul ini, Mas Tukul. Oh iya. Ya, ya. Saya nggak kelihatan wajahnya soalnya. Oh iya dokter, emang gelap. Oh iya. Lightingnya nggak ada dokter di kos. Oh iya. Oh, kamu di kos? Oh iya. Di Jember berarti? Oh. Ini cukup? Logistik cukup? Alhamdulillah cukup. Oh, Udah dapat juga kok dokter. Oh, alhamdulillah. Udah cair ya? Sudah. Ya. Ya wis. Sudah. Berarti terakhir untuk online ya. Mudah-mudahan ketemuan terakhir untuk online. Jadi tapi masih bisa bertemu kembali di offline, dunia nyata gitu ya. Jadi monggo dihidupkan dulu videonya semua yang memungkinkan. Tio, Devian, Nur siapa ini? Beno. Beno, G. Devian? Dokter. Mana wajahmu? Radinta cuma kelihatan batuknya tok itu. Nah, gitu. Sonya Silau, Sonya. Fotonya backlight. Backlight. Nah. Ya, karena kan direkord ini, biar tahu siapa yang belum mandi, siapa yang sudah mandi. Nah, itu Devian udah tampak. Nah, kalau Devian ini tempatnya tetap gak berubah-berubah. Dia punya lokasi yang permanen, ya. Dinda Syafa. Dinda. Beno sama Tio Wisnu belum muncul nih. Jangan-jangan ditinggal tidur nih. Ayo Dinda mana? Nah, gitu. Dinda. Nah, kelihatan rambutnya warna apa itu ya? Rambutnya sepertinya nggak warna hitam, Dek. Karena apa nama? Itu screennya. Oh iya. Kirain disemir deh. Tio, Bino. Mana Ben? Ayo Ben. Bangun Ben. Beno nggak? Udah. Paling kamar mandi paling. Ya. Udah. Dini. Ya. Sudah. Oke. Karena direkam ini, Dek ya. Ini yang nggak muncul berarti Tio sama Beno ya. Nggak apa-apa, mungkin memang ada gangguan. Oke. Sudah. Dari saya sama Dokter Bagus sudah. Oh, belum. Oh ya, saya foto ya, Dek ya. Silakan bergaya. Untuk pertama foto KTP ya. Foto KTP. Jadi gayanya ya, foto KTP ya. Maskernya buka sih. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Ya, mudah-mudahan masuk ya. Terus yang berikutnya gaya bebas. Gaya bebas. Terserah kalian mau ngapain. Ya. Ya, 2, 1. Ayo Dokter Bagus. Gaya bebas. Ayo, sudah siap.
biasanya kalau foto gayanya aneh-aneh. Ya. Guru medis, guru medis. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Nah, terima kasih ya. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama pertemuan online maupun offline sebelum pandemi. Dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Adik-adik juga aktif ya, meskipun secara online, tugas-tugas juga dikerjakan dengan baik. Terus mudah-mudahan bisa segera terwujud untuk bisa bertemu dengan offline ya. Adik bisa belajar kembali ya. Sehat-sehat terus jangan lupa tetap berikhtiar dan juga berdoa ya. Oke. Sekian dari saya dan Dr. Bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, dokter. Sampai ketemu offline ya. Iya, dokter. Markisanya udah tumbuh. Markisanya udah ada. Buah markisa tinggal petik. Buah markisa, lemon, jeruk ya. Nanti kalau kalian pulang ke sini juga ada lele kalau mau bakar-bakar ya. Wow. Ya, kita barbecue ya. Siap, Dok. Iya, siap ya. Makanya jangan Oke, lupa dokter. ya. Sehat terus ya. Iya, dokter. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Udah jangan lama-lama nanti nangis. Ya. Ya.